Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya setelah kita bisa menghitung R ya. Jadi kita akan menggambar. Kemarin kita pakai garis ya. Nah, sekarang bagaimana menggambar garisnya? Jadi kita kemarin sudah buat scatter plot, ada titik-titiknya, terus ada garis kemarin kan? Nah, bagaimana cara menggambar garisnya? Garis itu memang bisa kita reka, nanti kita cari persamaannya, bisa kan? Y sama dengan AMX plus C. Nah, di matematika dulu. Jadi kita cari saja titik, referensinya, titik pangkal, titik ujung. Jadi X1 min X2, X2 min X1 per Y2 per Y1 itu untuk mencari M-nya ya, gradiennya, menjadi gradiennya atau slope-nya. Persamaan garis ya, garis linear. Nah, kalau kita gambar garis saja, ya belum tentu benar kan, garisnya bisa kemana saja tuh kita tarik kan. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar garisnya? Jadi di sini kita menggunakan teknik least square regression untuk menggambar garis regresinya. Jadi goalnya apa hari ini kita di materi ini? Jadi goalnya adalah kita akan menggambar straight line, garis lurus pada sebuah scatter plot dari data yang ada. Terus kita membuat ininya, equationnya, persamaan garisnya. Y sama dengan AX MX plus C. Ya. Atau kalau di sini biasanya B0 plus B1X. Sama saja. Yang kedua, di sini kita bisa mempredik sebuah nilai atas nilai X yang kita berikan. Jadi bisa predik. Jadi ada data misalnya kalau suhu sekian, nanti kelembapannya sekian dari data yang ada. Terus kita bisa predik dari nilai yang tidak ada. Kira-kira berapa nilainya kita prediksi. Oke, terus kita akan menghitung least square regression dari rata-rata dan standar deviasi dari variabel explanatory dan respon variabel. Oke. Terus bagaimana cara kita memahaminya? Nanti di sini kita pakai tool. Kalau di buku ini dia pakai apa ya? Pakai Minitab atau pakai SPSS. Tapi kita tidak pakai Python. Kita belajar pakai Python. Nanti saya berikan contohnya nanti sekalian. Terus kita akan menjelaskan maksud dari R kuadrat. Nanti dari regresi itu kan dapat R kuadrat. R kuadrat itu correlation kemarin yang tadi lah ya. Tapi dikuadratkan. Oke. Jadi sebelumnya kita belajar tentang correlation. Jadi correlation itu adalah suatu nilai yang kita gunakan untuk mengukur arah dan seberapa kuat dari relationship linear antar dua variabel kuantitatif. Jadi kalau scatter plot itu dapat menampilkan linear relationship. Jadi kita akan summarize. Kita akan summarize pattern-nya dengan menggambarkan sebuah garis. Jadi kemarin kan seperti ini, ada scatter plot misalnya. Ada scatter plot, ada titik-titik seperti ini kan. Nanti kita gambarkan sebuah garis seperti ini. Oke. Nah, kita akan gambar garisnya ini. Jadi dengan teknik least square regression tadi. Jadi regresi ini akan menjelaskan pattern-nya, menggambarkan relationship, hubungan antara dua variabel explanatory dan response variable. Oke, garis regresi. Regression line. Regression line adalah sebuah garis lurus, straight line, yang menjelaskan bagaimana sebuah variabel respon,
variabel respon Y, jadi gampang dengan Y, itu berubah berdasarkan variabel explanatory atau dengan X, dengan perubahan variabel X. Jadi perubahan variabel X itu mengakibatkan perubahan pada variabel Y. Nah, sekarang bagaimana? Oke. Jadi straight line ini akan menggambarkan responnya ya, respon dari variabel perubahan variabel X terhadap variabel Y. Dan setelah garisnya jadi, kita bisa mempredik. Oke. Kalau garisnya sudah jadi, persamaannya ada, jadi kita bisa mempredik kira-kira kalau ada ada satu nilai, maka kita bisa memprediksi kira-kira berapa. Kita X-nya ada, berapa nilai Y-nya. Jadi misalnya kita akan memprediksi nilai saham. Jadi kita mencatat, kita mengumpulkan data saham. Oke. Berdasarkan waktu misalnya. Berdasarkan waktu. Terus ada nilai naik turunnya kan, berapa naiknya, berapa turunnya. Nanti kita buatkan scatter plotnya. Jadi gambarnya seperti ini, misalnya ini waktu, ini nilai sahamnya, kenaikan sahamnya. Jadi kita gambarkan, jadi gambar titik-titik seperti ini. Nah, jadi ada gambar regresinya. Nah, ini waktu yang sudah kita amati sebatas ini. Nanti kan ada waktu yang belum diamati. Nah, di sini kita bisa prediksi, kan ada garisnya di sini. Kita bisa prediksi. Nah, kira-kira seperti ini nilainya. Oke, jadi bisa diprediksi. Nah, di dalam regresi, tidak seperti pada korelasi yang sebelum kita pelajari tadi, di sini kita memerlukan positioning, nilai XY-nya. Ya. Mana nilai variabel yang explanatory dan mana nilai yang respon. Kalau di correlation kemarin, yang tadi ya, correlation yang tadi, kita tidak peduli apakah variabel X itu explanatory atau dia respon variabel, begitu pun dengan Y. Ya. Nah, kalau di regression ini harus kita pertimbangkan. Kita harus tandai mana yang explanatory, kita harus tentukan ya, mana yang explanatory dan mana yang respon variabel. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat pas fitting, memfitting sebuah garis ke dalam fitting line terhadap data yang ada. Jadi ketika scatter plot itu menampilkan pola yang linier, jadi kita dapat menggambarkan pattern-nya dengan menggambar sebuah garis. Oke, garis. Jadi tentu saja tidak ada garis yang pas. Jadi kalau kita punya titik-titik tadi ya, scatter plot tadi, titik-titiknya kira-kira seperti ini. Nah. Jadi kalau kita pengen menggambarkan kalau kita pengen menggambarkan sebuah garis, kita tidak mungkin menggambarnya dengan garis lurus, ya. Dan titik-titik ini pas dengan garis lurusnya. Pasti dia akan gambar garis lurus ya. Nah, seperti ini. Jadi ada saja titik yang tidak pas dengan garis ini, garis regresinya ini. Oke. Jadi tidak ada yang pas semua garisnya seperti, karena datanya kan terpencar seperti ini. Jadi fitting line, fitting garis ke data itu artinya kita menggambar garis. Jadi kalau bisa seluruh titik itu dekat dengan seluruh titik itu dekat dengan garis ini. Kalau bisa, jadi gambarlah sebuah garis yang kalau bisa semua titik ini dekat dengan garis straight line ini. Nah, di sini ada persamaannya bagaimana supaya garisnya ini dekat dengan seluruh titik. Oke, maksimum lah, optimum ya, optimum. Jadi dengan persamaan garis ini nanti diharapkan akan memberikan penjelasan yang baik terhadap hubungan antara variabel dan variabel X dan variabel Y-nya. Nah,
Sekarang kita lihat garisnya ya, garisnya. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa persamaan garisnya adalah kalau kita belajar matematika dulu, Y sama dengan MX plus C. Nah, ini sama dengan ini sebenarnya. Jadi kalau di sini Y sama dengan B0 yang C, okay? Dan B1 ini M-nya, dan ini nilai X-nya. Jadi kalau Y sama dengan X, itu gambarnya kira-kira seperti ini kan. Nah, saya hapus dulu. Jadi kalau ada persamaan Y sama dengan X, kalau kalian ingat SMA dulu, nah seperti ini kan gambar garisnya. Ini satu, ini satu. Jadi ini gradiennya adalah satu nih. M-nya sama dengan satu nih. Terus kalau dia Y sama dengan X plus 1, berarti gambarnya di sini kan. Nah, naik sini, ini satu nih. Oke. Kalau dia minus 1 seperti ini di bawah sini. Terusnya. Oke, masih ingat SMA dulu kan? Terus miringnya, kalau 2X bagaimana 2X? Y sama dengan 2X. Nah, berarti kan gambarnya kan 2X itu berarti seperti ini kan. Nah, tegak seperti ini. Dan seterusnya. Jadi, inilah persamaan umumnya untuk persamaan garis straight line-nya nanti. Di mana B1 itu kita sebutnya dengan slope, atau kalau di belajar matematika itu gradien. Jadi B1 itu adalah nilai yang berubah, okay, yang mempengaruhi Y, okay, ketika nilai X itu bertambah. Okay. Dan B0 ini adalah intercept. Jadi B0 intercept, ini slope. Jadi ketika nilai X-nya 0, maka nilai ininya jadi yang nilai Y-nya, nilai B0 intercept-nya. Jadi kalau kita gambar persamaan garis ini, kita dapat persamaannya. Kalau kita sudah dapat persamaan, kita bisa memprediksi. Jadi dengan persamaan ini kita bisa memprediksi nilai selanjutnya nanti. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada scatter plot kemarin. Jadi digambarlah garisnya seperti ini. Persamaan garisnya. Jadi kalau kita prediksi, yang diprediksi yang mana? Nilai di garis ini. Jadi misalnya kita, ya, kan nilainya 600. Nah, berapa di sini 900. Di sini kan nilai 900 tidak ada kan? Jadi kita bisa prediksi dari sini 900, kita tarik hubungannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, dapatlah sekitar 0, berapa di sini kan. Jadi kita bisa prediksi nilai Y-nya, walaupun nilai Y-nya di sini tidak ada. Jadi kita bisa prediksi. Nah, extrapolation. Extrapolation ini, jadi regresi itu juga ada batasnya ya. Jadi tidak, contohnya di gambar ini tadi, di gambar ini. Nilai 1.500 di mana? Nilai 1.500. Keluar kan? Keluar di sini sampai di sini ya, 1.500 itu. Nah, ini belum tentu dia bisa mempredik nilai 1.500 dengan benar, karena dia ada range-nya juga. Ada range nilai yang bisa dipredik. Ya, yang bisa diprediksi nilainya. Jadi ada range-nya. Jadi kalau 1.500 mungkin sudah tidak benar lagi hasilnya. Itu disebut dengan extrapolation. Jadi penggunaan garis regresi untuk memprediksi suatu nilai outside the range, okay, di luar range-nya. Jadi nilai data kita misalnya tadi berapa tadi? Dari 0 sampai 800, ternyata yang akan diprediksi 1.500 itu kan jauh dari range. Itu namanya extrapolation. Tapi kadang-kadang tidak akurat ya. Karena tidak akurat. Ini biasanya dihindari nilai seperti ini. Karena dia pasti ada range-nya juga. Tidak mungkin seluruh nilai panjang-panjang itu bisa digunakan. Nah, sekarang teknik untuk menggambar garisnya sekarang. Jadi sebenarnya di sini kita perlu cara untuk menggambar garis regresinya.
Jadi tidak bisa kita menggambarkan pakai tebakan saja. Jadi misalnya ada gambar seperti ini kan, kita nebak saja. Ini nih. Kita gambar garisnya bisa dari gambarnya bisa di sini kan, gambar. Bisa di sini gambarnya. Atau bisa di sini gambarnya. Mana yang akan kita pakai? Nah, di sini ada satu teknik, ada beberapa teknik sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk menggambarkan garis regresinya ini. Menggambarkan garis regresinya ini. Oke. Jadi jangan ditebak-tebak ya, kita gambarkan dengan satu teknik ya, dengan satu hitungan yang benar. Jadi salah satu teknik yang banyak digunakan orang adalah least square regression. Teknik untuk menggambar garisnya, least square regression. Error, oke, sekarang kita bicara tentang error dulu. Jadi error itu adalah observed dikurangi predicted. Jadi misal ini nilai observasi kita ya. Ini nilai observasi kita ini. Nilai observasi. Oke. Dan ini adalah nilai prediksi. Nah, itu disebut error. Jadi selisih dari nilai prediksi dengan nilai observe itu adalah error. Nah, ini contoh, ini kan errornya kecil ini. Ini errornya agak besar. Ini agak besar lagi. Jadi ada 3 titik di sini. Jadi kalau dia pas dengan garis, dia titiknya ada pas dengan garis, maka errornya otomatis jadi 0 kan. Jadi maksud predicted ini adalah nilai yang dihitung dengan menggunakan persamaan garis ini. Garis regresinya. Jadi jika error itu positif, oke. Jadi jika error positif, jika nilai observasi itu berada above, di atas ya, berada di atas. Jadi kalau posisinya di bawah, di atas garis merah ini, maka nilai errornya adalah positif. Kalau dia di bawah garis, itu nilai errornya adalah negatif. Nah, sekarang kan kita pengennya itu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau bisa sedekat mungkin dengan garis, maka kita harus membuat garis yang membuat jarak antar titik-titik ini tidak besar. Jadi kalau kita ya sedekat mungkin dengan titik-titik itu, ya. Jadi kita menginginkan garis regresinya itu mempunyai error yang sedikit mungkin. Nah, bagaimana caranya? Jadi banyak cara untuk membuat nilai errornya sekecil mungkin ya. Jadi yang paling sering digunakan adalah teknik least square. Nah, bagaimana least square itu? Jadi least square, oke. Jadi cara kita membuat garis least square antara variabel y dan x adalah jadi kita akan membuat jumlah dari vertical distance yang tadi, yang jarak antara antara predict dengan observe ya, data observasi itu seminimal mungkin. Nah, sekarang untuk menghitung B-nya bagaimana? Menghitung B-nya. B tadi adalah B, oke. B ini adalah nah
Nah, ini saja ya, kita gambarkan B. B ini adalah slope-nya. Jadi untuk menghitung slope kita akan menggunakan nilai korelasi, dikali dengan standar deviasi untuk nilai Y, dan dibagi dengan standar deviasi untuk nilai X. Jadi didapatlah kan nilai slope-nya. Jadi M ini tadi, M atau B1 tadi ya. Jadi Y sama dengan A plus BX. Nah, seperti itu. Jadi nilai B-nya pakai ini persamaannya. Jadi nilai korelasi dikali dengan standar deviasi nilai Y dan dibagi dengan standar deviasi untuk nilai X. Standar deviasi sudah tahu rumusnya kan kemarin kan? Nah, untuk menghitung nilai A-nya, menghitung nilai A, itu kita gunakan rata-rata nilai Y dikurang dengan B yang tadi, B yang ini, dikalikan dengan rata-rata nilai X. Seperti itu. Jadi ngitungnya seperti itu. Gampang kan? Nah, ini fakta-fakta tentang least square, regresi least square. Ya. Yang pertama, itu ada hubungan antara korelasi dengan slope ya. Slope. Jadi kemiringan dari garis linear tadi dengan slope dengan korelasi, slope dengan korelasi itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi perubahan standar deviasi di X itu akan berakibat pada perubahan standar deviasi di Y. Garis regresi least square itu selalu melewati titik X bar, Y bar, X rata-rata. Jadi kalau kita cari rata-ratanya, nah ini contohnya nih. Jadi rata-ratanya ada di sini, rata-rata yang X, Y-nya. Rata-rata X-nya ada di sini. Nah, garis yang dihasilkan oleh least square ini pasti akan melewati, memotong ya. Memotong titik X bar, Y bar. Terus selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang least square regression, kita harus memisahkan antara explanatory dan response. Itu wajib. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara korelasi dan regression? Jadi kalau kita menghitung regresi, maka R kuadrat ya, R kuadrat itu bisa menentukan, bisa menjadi ukuran how successfully, seberapa sukses regresi yang dihasilkan oleh least square regression tadi menjelaskan responsnya. Jadi semakin baik R kuadrat, maka semakin baik semakin sukses lah regresi, semakin baik. Itulah hubungan antara correlation dan regression. Nah, assignment jangan lupa dikerjakan exercise 266 dan 291. Nah, sekarang saya akan demokan dulu sedikit Python ya, ngitung regresi pakai Python. Yang pertama, menghitung regresi secara manual. Nanti filenya saya kasih ya, saya berikan filenya. Oke, jadi lihat di sini ini contoh programnya, kita pakai Python. Jadi kita sebagaimana kita ketahui, jadi kita punya data, di sini punya data.
Kita punya data, ini X-nya. Jadi X-nya ini X-nya, dan ini Y-nya. Jadi setelah itu X dan Y, ini dalam sebuah fungsi, saya buat dalam sebuah fungsi. Kita akan hitung, di sini kita akan hitung nilai B0 dan B1-nya. Nilai slope dan nilai intercept-nya. Oke, jadi yang pertama, kita hitung dulu rata-rata X-nya dan rata-rata Y-nya. Jadi pakai min saja, NP min dari X dan NP. Jadi didapatlah nilai rata-ratanya. Terus kita hitung standar deviasinya untuk nilai cross deviation ya antara XY dan XX, oke. Itu seperti ini. Terus baru dihitung D1 slope dan intercept-nya. Jadi dapatlah nilainya di sini. Nah, ini untuk plottingnya, oke. Sehingga didapatlah hasil seperti ini. Jadi keluarlah B1, nilainya B0-nya 103 dan B1-nya adalah -1. Jadi slope-nya 103, intercept-nya -1. Oke. Nah, ini contoh kedua. Ini hitung manual ya. Nah, ini hitungan pakai library, okay, library. Jadi tinggal ini datanya sama dengan yang tadi. Kita buat datanya. Terus langsung dibuat start. Jadi hanya satu perintah saja. Hanya pakai perintah ini nah. Start line regress untuk nilai X, ini X-nya tadi, dan untuk nilai Y. Maka didapatlah seluruh nilainya. Slope-nya dapat, intercept-nya dapat, R-nya dapat, P-nya dapat, standar error-nya dapat. Ini saya coba print di sini hasilnya. Sama nilainya. Ini slope-nya -1,75. Tadi intercept-nya 103 ya. Sama tadi kan? -175, intercept 103. R-nya dapat, ini -0,75. Sudah selesai. Terus digambar saja tinggal ini ya, garis regresinya. Sesederhana itu. Oke. Jadi nanti ngerjakan tugas jangan pakai Minitab, jangan pakai SPSS, pakai Python saja ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Boleh minta codingan Python ya Pak? Oh, boleh. Nanti saya akan berikan. Saya kirim ke WA ya. Baik Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Boleh minta tolong jelasin lagi Pak yang Python ini Pak. Diulang lagi. Bagian yang mana yang tidak ngerti? Yang di atas tadi Pak. Yang ini? Atau yang Ya, sebelumnya? Yang dari dev itu. Dari mana? Dev ini? Ini kan dev ini kan hanya sebuah fungsi ini. Jadi fungsi ini untuk menggambarkan Y sama apa? Persamaan Y sama dengan B0 itu B1 kali X itu. Ini slope dikali X terus plus intercept. Jadi untuk di sini dia akan menghitung. Jadi untuk mempredik nilai, untuk menggambar garis ini, nah garis lurus ini, dia menggunakan persamaan ini, fungsi ini. Dev ini kan fungsi ini nih. Ya. Yang data observasi kan ini X-nya. Nah, oke. Observasi data observasi Y-nya ini. Nah, untuk menghitung Y predik dia pakai persamaan ini, fungsi ini. Oke. Jadi datanya nanti dijalankan fungsinya my function ini dengan nilai X di sini. Jadi ini memanggil fungsinya untuk seluruh nilai yang ada di X ini. Jadi dihitung. Jadi akan dapatlah garis lurus ini. Jadi yang gambarnya pakai plot nih. Plot ini gambar garis lurus sih. Kalau scatter gambar titik-titik. Titik-titik ini gambarnya pakai scatter ini. Yang plot ini pakai garis ini. X-nya sama, tapi yang berbeda. Ini Y observasi dan ini adalah Y dari model, Y dari hasil hitungan garis ini tadi. Persamaan yang slope kali X plus intercept ini. Sederhana sih ini. Sederhana. Baik, Pak. Fungsi, ya. Itu hanya sebuah fungsi. Aduh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak, tadi itu ada library baru ya, Pak? Oh iya, Apa ini tadi? pakai SkyPy. ya. Tinggal diimport saja ini. Untuk manggil start ini nah. Start yang di sini nah. SkyPy. Oke, ada pertanyaan yang lain?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah hari ini. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Saya berikan waktu seminggu lah, nanti kumpulnya hari ini ada Rabu, hari Senin lah ya, hari Senin kumpulnya ya. Oke. Oke, kalau begitu nanti setelahnya juga saya berikan saya taruh di e-learn-nya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.